Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 91 dan 92. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Quran yang diturunkan sesudahnya, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang beriman? Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka, yaitu dari kalangan ahli kitab, berimanlah kepada Al-Quran dan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Percayalah kepadanya dan ikutilah dia. Maka mereka, orang-orang Yahudi ini berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya, yaitu cukuplah bagi kami beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami. Maksudnya kepada Bani Israel tersebut. Dan kami tidak mengakui selain itu. Jadi mereka, Bani Israel itu tidak mau mengakui selain dari kitab Taurat dan Injil yang sudah diturunkan kepada mereka. Mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, yakni sesudah kitab-kitab tersebut, yaitu sesudah Taurat dan Injil. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. yakni mereka mengetahui bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dulur-dulur seiman, lafaz musaddiqan dibaca nasab karena berkedudukan menjadi hal atau keterangan keadaan, yakni keadaan Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil yang dipegang oleh mereka, kaum Yahudi. Dengan demikian, di dalam kalimat ini terkandung hujah yang membantah pengakuan mereka tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 146, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dulur-dulur seiman, lalu di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah
jika benar kalian orang-orang yang beriman. Yakni jika kalian, maksudnya Bani Israel itu benar-benar sesuai dengan pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mereka itu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, mengapa mereka membunuh para nabi yang datang kepada mereka dengan membawa apa yang membenarkan yang ada di tangan mereka? Mereka diperintahkan agar memutuskan hukum berdasarkan kitab Taurat dan tidak boleh mengubahnya. Padahal mereka mengetahui bahwa para nabi tersebut benar. Ternyata mereka membunuh karena rasa dengki dan ingkar dan takabur terhadap utusan-utusan Allah tersebut. Mereka kaum Yahudi itu sama sekali tidak mengikuti kecuali hanya hawa nafsu mereka sendiri. Menurutin hawa nafsu mereka, menurutin pendapat mereka, dan menuruti selera mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan makna dari ayat Al-Baqarah ayat 87, di mana Allah berfirman yang artinya, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombong, maka beberapa orang di antara rasul-rasul itu kalian dustakan, dan beberapa orang yang lain dari rasul-rasul itu kalian bunuh. Dulur-dulur seiman, As-Saddi mengatakan sehubungan dengan ayat berikut bahwa Allah mencela perbuatan mereka, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Artinya, katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang beriman? Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir, mana ayat ini adalah sebagai berikut. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang Yahudi Bani Israel itu, bila telah kamu katakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka akan menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Katakanlah, mengapa kalian membunuh para nabi, hai orang-orang Yahudi, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian membunuh mereka melalui Alkitab Taurat yang diturunkan kepada kalian. Bahkan kitab kalian memerintahkan kepada kalian untuk mengikuti para nabi, taat dan percaya kepada mereka. Kalimat ayat ini mengandung makna pendustaan dari Allah terhadap perkataan mereka, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, yang menyatakan bahwa mereka hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, sekaligus sebagai celaan terhadap sikap mereka yang demikian itu. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka membawakan bukti-bukti kebenaran dan mukjizat, yakni tanda-tanda yang jelas dan bukti-bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi. Semua menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tanda-tanda yang jelas juga adalah berupa banjir, berupa belalang, berupa kutu busuk, berupa katak, berupa darah, tongkat, tangan Nabi Musa alaihissalam, terbelahnya laut, awan menaungi mereka, adanya manna dan salwa, batu, dan lain sebagainya di antara mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Namun mereka, orang-orang Yahudi ini, kemudian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, di mana mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah di hari-hari di mana Nabi Musa alaihissalam sedang sibuk mengalami kesibukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat sesudah kepergiannya, yakni maksudnya adalah sesudah Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya Bani Israel itu menuju ke Bukit Tur
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan mereka saat itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 148. Yang artinya, dan kaum Musa sesudah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka, yaitu mereka membuat anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat ini, sebenarnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang zalim. Yakni mereka adalah orang-orang yang zalim karena perbuatan mereka yang menyembah anak lembu itu. Sedangkan mereka mengetahui bahwa tiada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh firman Allah yang lain, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 149, yang artinya, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Demikian dulur-dulur penjelasan singkat mengenai ayat 91 dan 92 surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.